Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengenalan pemrograman. Perkenalkan, saya Adinda Aljana Putri dan rekan saya Dinda Rahma Alia. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Di slide pertama, saya akan membahas tentang konsep pemrograman dan konsep bahasa pemrograman. Apa sih konsep pemrograman? Konsep pemrograman adalah dasar-dasar yang harus dipahami oleh seorang pengembang perangkat lunak untuk membuat program komputer. Ini melibatkan pemahaman tentang algoritma struktur data, logika pemrograman, dan paradigma pemrograman. Nah, lalu apa sih konsep bahasa pemrograman? Konsep bahasa pemrograman adalah aturan dan sinteks yang digunakan untuk menulis kode program. Bahasa pemrograman menyediakan seperangkat instruksi dan pernyataan yang dapat digunakan untuk menginstruksikan komputer. Beberapa bahasa pemrograman populer seperti Python, Java, C++, JavaScript, dan Ruby. Nah, setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki sinteks. Lanjut di slide yang kedua, saya akan membahas tentang paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Paradigma pemrograman menentukan cara berpikir dan pendekatan yang digunakan dalam merancang, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ada beberapa paradigma pemrograman yang umum digunakan, dan setiap paradigma memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah beberapa paradigma pemrograman yang umum. 1. Paradigma pemrograman prosedural. Paradigma ini berfokus pada pemecahan masalah dengan membaginya menjadi serangkaian langkah-langkah atau prosedur. Pemrograman prosedural menggunakan konsep seperti variabel, fungsi, dan struktur kontrol untuk mengorganisir kode. Nah, yang kedua, paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Paradigma ini berfokus pada pemodelan dunia nyata dengan menggunakan objek dan interaksi antara objek. OOP menggabungkan data dan fungsi ke dalam entitas yang disebut objek yang dapat berinteraksi satu sama lain melalui metode dan pesan. Dan yang ketiga, paradigma pemrograman fungsional. Paradigma ini berfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan fungsi sebagai unit dasar. Pemrograman fungsional menekankan pada pemrosesan data yang tidak berubah dan menghindari perubahan status atau efek samping. Yang keempat, paradigma pemrograman logika. Paradigma ini berfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan logika formal. Pemrograman logika menggunakan aturan dan fakta logika untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Paradigma pemrograman deklaratif. Paradigma ini berfokus pada mendeskripsikan apa yang harus dicapai, bukan bagaimana mencapaiannya. Pemrograman deklaratif menggambarkan hubungan antara input dan output tanpa merinci langkah-langkah yang diperlukan. Nah, di slide selanjutnya ada contoh bahasa pemrograman paradigma. 1. Paradigma pemrograman prosedural. Contoh bahasa C++. Kelebihannya mudah dipahami dan dipelajari, efisien dalam penggunaan sumber daya, cocok untuk pemrograman sistem dan perangkat keras. Kekurangannya kurang ekspresif dalam menangani kompleksitas program, sulit untuk mengelola kode yang besar dan kompleks. Dan yang kedua, ada paradigma pemrograman berorientasi objek. Contoh bahasa Java dan C++. Kelebihannya memungkinkan pemodelan yang lebih baik dari dunia nyata, memfasilitasi pemrograman tim, meningkatkan modularitas dan pemeliharaan kode. Kekurangannya
Dan yang ketiga ada paradigma pemrograman fungsional. Contoh bahasa yang digunakan Haskell Lisp. Kelebihannya memungkinkan pemrograman yang deklaratif dan mudah dipahami, menghindari efek samping, memfasilitasi pemrograman paralel. Kekurangannya memiliki kurva pembelajaran yang suram, sulit untuk memahami konsep-konsep fungsional, kinerja yang lebih rendah dalam beberapa kasus penggunaan. Pemrograman logika. Contoh bahasa adalah Prolog. Kelebihan memungkinkan pemrograman deklaratif, pemecahan masalah yang elegan, pemodelan penalaran logis. Kekurangannya adalah kurang efisien dalam beberapa kasus penggunaan, sulit untuk mengelola kompleksitas program yang tinggi. Dan yang kelima, paradigma pemrograman berbasis aturan. Contoh bahasa adalah Lisp. Kelebihannya memungkinkan pemrograman yang deklaratif, pemodelan penalaran berbasis aturan, mudah dipahami oleh non-programmer. Kekurangannya kurang fleksibel dalam beberapa kasus penggunaan, sulit untuk mengelola pengecualian dan penanganan kesalahan. Dan yang terakhir, paradigma pemrograman berorientasi agen. Contoh bahasa yang digunakan adalah AgenSpeak. JSON. Kelebihannya memungkinkan pemodelan sistem multi-agen, pemrograman yang deklaratif, pemecahan masalah yang terdistribusi. Kekurangannya kurang umum digunakan, kurangnya dukungan dan sumber daya yang terjadi. Definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dapat dianggap sebagai resep atau panduan yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Algoritma biasanya terdiri dari langkah-langkah yang jelas, terurut, serta logis, yang dapat dijalankan oleh komputer atau diikuti oleh manusia. Algoritma dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, ilmu komputer, dan pemrograman. Sebuah algoritma harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti kejelasan, efisiensi, dan kebenaran. Kejelasan berarti bahwa langkah-langkah dalam algoritma harus jelas dan dapat dipahami oleh orang yang mengikutinya. Efisiensi berarti efisien, tanpa membuang-buang waktu atau sumber daya yang tidak perlu kebenarannya, berarti bahwa algoritma harus menghasilkan hasil yang benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pemrograman, algoritma sering digunakan untuk merancang program komputer. Seorang programmer akan merancang algoritma yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma ini kemudian dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu untuk membuat program yang dapat dijalankan oleh komputer. Selanjutnya, apa sih pentingnya algoritma dalam bahasa pemrograman itu? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam pemrograman. Pentingnya algoritma dalam pemrograman dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, ada solusi efisien. Algoritma membantu dalam merancang solusi yang efisien untuk masalah pemrograman. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, kita dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan dalam menjalankan pemrograman. Yang kedua, ada perorganisasian logis. Algoritma membantu dalam mengorganisasi logika pemrograman dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, kita dapat memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang ketiga, ada pemecahan masalah. Algoritma membantu dalam memecahkan masalah dengan pendekatan yang sistematis. Dengan mengikuti algoritma yang benar, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Yang keempat, yaitu reusabilitas. Algoritma yang baik dapat digunakan kembali dengan berbagai konteks dan pemrograman. Dengan memiliki algoritma yang terstruktur dan efisien, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam mengembangkan solusi untuk masalah yang serupa. Yang kelima, ada pemahaman dan kolaborasi. Algoritma membantu dalam memahami dan berkolaborasi dengan pengembangan lain. Dengan memiliki algoritma yang jelas dan terdokumentasi dengan baik,
kita dapat memudahkan komunikasi dan kerjasama antara anggota tim dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, ada pengujian dan pemeliharaan. Algoritma yang baik memudahkan dalam pengujian dan pemeliharaan pemrograman. Dengan memiliki algoritma yang terstruktur, kita dapat dengan mudah menguji dan memperbaiki program jika terjadi kesalahan atau perubahan yang diperlukan. Baik, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.